Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik Bapak Ibu sekalian, para jamaah peserta ngaji Kitab Tauhid 16 sampai 18 Maret 2018, kita kembali melanjutkan bab ke-40. Sebelum mulai, kuis terlebih dahulu. Simbah-simbah dulu. Sebutkan 2 syarat tawakal. Simbah. 1. Iya jenengan ya. 1 berusaha. 2 pasrah. Masya Allah. Ada poin-poin, pinjam poinnya dulu. Terus ibu-ibu ada mic di bawah? Ada, baik. Ibu-ibu. Kapan takut kepada Allah dihukumi syirik? Ibu-ibu. Kapan takut kepada Allah dihukumi syirik? Ibu-ibu ada? Nggak boleh lihat buku. Ada ibu-ibu? Takut kepada selain Allah yang diyakini takutnya itu bisa mendatangkan manfaat. Takut yang bernilai syirik kapan? Yang lainnya, ibu-ibu lagi. Kapan bernilai syirik? Ada? Ayo. Mana ibu-ibu? Bebas, pengajar boleh jawab juga. Ada? Ayo. Takut kepada selain Allah bernilai syirik. Tadi masih kurang. Ada? Baik, beralih kepada simbah-simbah di atas kalau gitu. Menjalankan perintah Allah dikarenakan takut pada puasa. Kan. Lagi, simbah-simbah lagi. Nggak boleh baca. Enggak. Disuruh nih ya. Iya. Takut yang mendatangkan syirik apabila orang tersebut dengan yang ditakut itu mengandung manfaat, dan kalau tidak takut juga mengandung kerugian dan juga mengandung unsur pengagungan. Nah, unsur pengagungan. Masya Allah.
Baik. Yang di atas. Saya nom. Yang belum nikah. Nggak pakai lagi. Kapan berhukum kepada selain hukum Allah dihukumi kufrun duna kufrin? Terus ya. Yang menganggap hukum itu lebih afdal daripada hukum Allah. kufrun duna kufrin loh. Yang belum diamalkan di dalam suatu negara. Nah, Yang kita menganggap hukum Allah lebih afdal tapi belum bisa mengamalkannya. tetap menganggap hukum Allah lebih afdal, namun tidak bisa menjalankannya. 100. Kalau menganggap hukum selain hukum Allah itu lebih afdal, hukum manusia itu lebih afdal daripada hukum Allah, berarti kufur akbar. Yang berikutnya lagi bebas. Ibu dulu, ibu-ibu dulu. Ibu-ibu di bawah. Kemarin riya disebut riyanya orang munafik, itu seperti apa? Riyanya orang munafik. Ibu-ibu di bawah. Riyanya orang munafik itu seperti apa? Ada ibu-ibu di bawah? Mana? Coba kasih mic. Ya. Riyanya orang munafik ialah menampakkan Islamnya, ya betul. ya, terus Menyembunyikan kekafirannya. ini betul sekali. Masya Allah. Terus yang kedua lagi, ibu-ibu di bawah. Bagaimana riyanya seorang muslim jika ada pujian datang setelah kita beramal? Pujiannya datang setelah kita beramal. Dikasih di bawah. Pujiannya datangnya setelah kita beramal. Ayo ibu. Jika mendapatkan pujian setelah beramal, maka selama tidak muncul ujub kagum pada amalan sendiri, maka itu terjadi berita gembira bagi seorang beriman. Maka itu menjadi Kabar gembira bagi orang beriman. kabar gembira bagi orang beriman. Mungkin sibuk masak Pak, jadi nggak sempat hafal. Kalau bapak kan nggak nganggur, bapak nggak ini nganggur terus. Terakhir, bapak-bapak bebas. Untuk bapak-bapak dan calon bapak-bapak. Bagaimana hukumnya atau apa akibatnya jika seseorang beramal cuma untuk orientasi dunia?
syirik juga beramal menurut orientasi ini. Syiriknya kapan? Syiriknya karena dia tidak mengharapkan ridho dari Allah. Kalau yang diharapkan cuma dunia saja, maka dihukumi syirik. Baik. Satu lagi? Ya? Baik, satu lagi. Apa ya tadi ya? Nah, kapan manut kiai atau ulama dihukumi kufur atau syirik akbar? Ini nanti kita dia hanya ikut-ikut saja tanpa ingin mengetahui dasar dari Kufur akbar loh. apabila menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Apabila menghalalkan apa yang Allah haramkan karena manut pada ulama. Baik, kembali lagi ke buku. Bab sekarang bab berapa? Bab 40, mengingkari sebagian nama dan sifat Allah. Mengingkari nama dan sebagian nama dan sifat Allah, atau bahasa Arabnya man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab menentang atau mengingkari sebagian nama dan sifat Allah. Maka kita berarti nanti akan mengenal kaitannya dengan Allah. Itu ada 3. Yang pertama nama Allah atau asma Allah. Yang kedua sifat Allah. Yang ketiga perbuatan Allah. Yang pertama apa? Nama atau asma, yang biasa kita sebut asmaul husna. Yang kedua sifat, yaitu sifat-sifat Allah. Yang ketiga apa? Perbuatan Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu namanya asma Allah atau nama Allah. Kemudian Allah punya sifat memberikan rahmat. Itu sifat Allah. Allah punya perbuatan, Allah akan menyiksa setiap hamba yang berbuat maksiat. Itu namanya perbuatan. Nama itu lebih ketat untuk kita tetapkan, sifat itu lebih longgar di bawahnya, diturunkan dari nama tadi atau dari dalil-dalil yang lainnya yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Perbuatan lebih longgar lagi. Jadi dari nama dulu urutannya, baru kemudian sifat, kemudian perbuatan. Dan yang tepat, nama dan sifat Allah tidak dibatasi jumlahnya. Nama dan sifat Allah tidak dibatasi jumlahnya. Begitu pula nama Allah tidak dibatasi dengan 99 nama saja. 99 cuma menunjukkan itu nama yang jika dihafal, dipelajari. Namun tidak menunjukkan batasan. Karena ada nama-nama Allah yang Allah itu sembunyikan, tidak ajarkan kepada kita, jadi ilmu gaib. Sedangkan sifat-sifat Allah lebih banyak lagi.
Dan sifat Allah tidak dibatasi dengan sifat 20. Seperti wujud, qidam, baqa, al-mukhalafatu lil hawaditsi, tidak dibatasi sampai 20. Kalau 20 ini akidah baru yang dicanangkan oleh kaum Asy'ari, bukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut akidah yang ditetapkan oleh Nabi SAW, sifat Allah tidak dibatasi sifat 20. Maka dalam sifat 20 tidak ada sifat istiwa. Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya, tidak ada. Tidak ada sifat ghadab. Allah itu marah, murka, tidak ada. Nggak ada dalam sifat 20, karena mereka cuma batasi 20 saja ini. Membatasi ini tanpa dalil. Itu yang antum pelajari sejak kecil di sekolah. Dan itu menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditetapkan oleh ulama madhab. Baik dalam mazhab Abu Hanifah seperti dalam akidah Thahawiyah, baik dalam mazhab Malikiyah ada akidah Al-Qayrawaniyah, baik dalam mazhab Syafi'i ada di situ Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani, dan beberapa ulama Syafi'iyah yang lainnya punya kitab akidah pula. Ya, termasuk juga dalam mazhab Hambali seperti Lumatul I'tiqad yang tadi saya bagikan ini, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Atau ada juga kitab yang membahas akidah lagi Imam Ahmad Ushulus Sunnah, dan beberapa kitab yang lainnya. Semua punya titik ketemu yang sama walaupun ditulis dari berbagai macam mazhab, semuanya satu dalam pemahaman. Sehingga tolong tidak dicampurkan dengan akidah ya Asy'ari, ya, termasuk juga yang didengungkan oleh beberapa ulama-ulama saat ini yang dasarnya dari akidah Asy'ariyah. Ya, sehingga ada yang menolak sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya. Ya, yaitu sifat tinggi di atas arsy-Nya. Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya, dan itu punya dalil pendukung, dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Ulama mazhab Syafi'i menyatakan ada 1000 dalil yang menyatakan Allah menetap tinggi di atas seluruh makhluknya. Jadi bukan Allah itu ada di mana-mana. Secara fitrah pun bapak ibu-ibu kalau berdoa pasti tangannya dihadapkan ke atas, bukan di mana-mana. Iya kan? Nggak ada yang tangannya itu mubeng muter, itu nggak ada. Orang waras malahan. Iya kan? Iya, pasti tangannya yakin Allah di atas. Kalau belum dapat jodoh juga pasti dia katakan biar yang di atas yang ngatur. Iya kan? Bukan dia katakan biar yang di mana-mana yang mengaturnya nantinya. Enggak ada orang bilang kayak begitu. Fitrah. Sudah dasarnya dari sononya ya seperti itu manusia. Ya, mau meminta tahu Allah yang nurunkan hujan di atas sana. Tahu Allah yang turunkan kitab Al-Qur'an juga dari atas sana. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Menurunkan. Apa menurunkan itu dari mana-mana datang? Atas, bawah. Berarti sesuatu dari atas sana. Menurunkan. Aamintum man fis samaa'i ayyaksifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Amintum man fis sama'. Kenapa kalian tidak beriman dengan yang di atas sana? Bilang di atas sana, bukan di mana-mana. Jadi akidah yang nyeleneh kalau mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Allah itu di atas sana. Kita berdoa pun seperti itu. Allah bukan dalam batin. Batin itu kecil. Allah itu Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Ya.
Dan jangan pertentangan dengan ayat-ayat yang katakan Allah itu dekat. Allah itu dekat dengan hamba yang berdoa. Itu tidak menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan pertentangkan dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini tidak menunjukkan keberadaan. Kita saja kalau jadi orang tua bilang anak yang pergi jauh, tenang saja, ibu selalu bersamamu. Ibunya di mana? Di Gunung Kidul. Anaknya mana? Jakarta. Bilang maksud apa? Aku tetap bersamamu. Bersama tidak menunjukkan itu sama-sama satu tempat. Ya. Dan Allah tidak pantas di muka bumi ini. Allah tidak pantas di muka bumi. Allah di tempat yang tinggi. Bukan di atas kursi. Ngaur bilang itu di atas kursi juga. Nggak ada yang bilang seperti itu. Menetap tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya, di atas arsnya di atasnya lagi adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ars itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Itu pemahaman dari sifat Allah seperti itu. Pembahasan panjang lebar itu kalau mau mengkaji dalam masalah akidah panjang lebar dibahas oleh para ulama langsung. Sekarang kita lihat orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah di sini, apa kaitannya dengan kitab tauhid? Karena ingat, tauhid itu ada 3 macam ditulis. Yang pertama tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Diulang, yang pertama apa? Tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah yaitu meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, dan pengatur jagat raya. Diulang, yaitu meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur jagat raya. Allah sebagai pencipta, Al-Khaliq. Pemberi rizki, Ar-Razzaq atau Ar-Raziq. Pengatur jagat raya, Al-Mutasarrif atau Al-Mudabbir. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi atau disembah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, tanpa menolak atau menyelewengkan maknanya atau menyamakannya dengan makhluk, tanpa apa? Menolak, menyelewengkan maknanya, atau apa yang terakhir tadi? Menyamakannya dengan makhluk. Contoh menolak, Allah fis sama, Allah di atas sana, dia tolak. Enggak benar itu Allah di atas sana, saya enggak yakin. Menyelewengkan, contoh menyelewengkan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya. Dia katakan istiwa itu maknanya istaula, berkuasa.
berarti dia menyelewengkan juga, enggak benar. Menyerupakan dengan makhluk, dia samakan dengan makhluk. Contohnya apa? Menyamakan dengan makhluk. Allah sebut tangan, atau Allah sebut sifatnya itu nuzul, turun. Maka ia katakan turunnya Allah seperti saya turun dari kursi ini. Berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Sifat Allah tidak boleh ditentang, dan sifat-sifat Allah tadi diterima apa adanya, tidak boleh disamakan juga dengan makhluk. Maka kaitannya dengan kitab tauhid di sini berarti kalau kita menentang, mengingkari sebagian nama dan sifat Allah, berarti tauhidnya tadi kurang. Kurangnya pada tauhid yang keberapa tadi? Ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Karena tauhid ada berapa macam? 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Sekarang kita lihat dalil-dalil yang ada. Allah Ta'ala berfirman, wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, dialah Rabbku, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Hanya kepadanya lah aku bertawakal dan bertaubat. Wa hum yakfuruna birrahman, mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah, kepada Allah yang Maha Pemurah. Qul huwa rabbi, katakanlah dialah Rabbku, la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah lah aku bertawakal. Wa ilaihi matab, dan kepada Allah lah aku itu bertaubat. Garis bawahi, mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Di antara bentuk mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah adalah mengingkari nama dan sifat Allah. Di antara bentuk mereka itu kafir terhadap Ar-Rahman, bentuknya adalah mengingkari nama dan sifat Allah. Kemudian dalil yang kedua, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Ali berkata, haditsun nasa bima ya'rifuna aturidu ayyukadzdzaba Allah wa rasuluhu. Bicaralah dengan orang sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka. Apakah kalian menginginkan bahwa Allah dan Rasulnya dituduh tidak benar? Haditsun nasa bima ya'rifun, sampaikanlah, bicaralah dengan orang sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka. Apakah kalian menginginkan bahwa Allah dan Rasulnya itu dituduh tidak benar? Ini hadis riwayat Bukhari dari Ali. Maka yang dimaksudkan dengan ayat ini, bahwa ketika membicarakan tentang tauhid, yaitu tentang tauhid asma wa sifat, bicarakanlah apa adanya. Jangan diubah-ubah maknanya. Orang kalau baca ayat Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, sudah disampaikan seperti itu apa adanya. Kalau kita ubah-ubah maknanya bukan seperti itu, maka berarti kita sudah tidak menyampaikan sesuatu yang orang itu pahami. Karena butuh untuk ditakwil, butuh untuk diselewengkan maknanya ke makna yang lainnya. Imani apa adanya, sampaikan apa adanya. Yang namanya nama dan sifat Allah tentu berbeda dengan makhluknya. Orang paham juga seperti itu. Maka sampaikan apa adanya tanpa kita ubah-ubah artinya. Kalau ubah-ubah artinya, yang ada malah kita buat orang sulit paham. Kok dipahami seperti itu ya? Kalau saya pahami tekstual seperti ini. Maka bisa beri catatan di situ,
dalam menyampaikan nama dan sifat Allah dari dalil, maka sampaikanlah apa adanya tanpa merubahnya. Tanpa merubahnya dari sisi makna. Karena tingkat pemahaman orang seperti itu, dia paham Allah dikatakan maha tinggi, oh berarti maha tinggi di atas sana. Kalau kita katakan maha tinggi bukan diartikan di atas sana, namun kita jangan pahami seperti tekstual seperti itu, namun pahami dengan makna yang lainnya, berarti orang sulit paham lagi di situ. Dan ini secara umum, bukan dalam masalah nama dan sifat Allah saja, secara umum kita kalau mau berdakwah juga lihat cara kita menyampaikan, melihat dari keadaan orang masing-masing. Untuk remaja maka penyampaiannya nanti berbeda. Untuk yang tingkatan menengah lagi, dewasa juga penyampaiannya berbeda. Untuk yang sepuh juga penyampaiannya itu berbeda. Tingkat pemahamannya itu masing-masing. Gak bisa dipukul rata semuanya. Simba-simba diajarkan seperti bocah cilik. Yo gak bisa. Untuk yang muda-muda diajarin monoton gitu saja. Dia baca teks saja seperti itu untuk menyampaikan kepada muda-muda. Oh gak bisa. Harus kenalkan, dekatkan dengan apa yang mereka itu pahami. Karena bisa jadi mereka itu menolak dan tidak mau menerima kalau tidak sesuai dengan pendekatan mereka. Kemudian Abdul Razak meriwayatkan. Abdul Razak meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ma'mar dari Ibnu Tawus dari bapaknya bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat seseorang yang terperanjat ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang sifat-sifat Allah karena merasa tidak sependapat dengannya. Ibnu Abbas berkata, "Ma faraqu haula yajiduna riqatan inda mukamihi wa yahlikuna inda mutasyabihihi." Apakah yang membuat mereka takut sehingga mereka menerima ayat yang muhkam akan tetapi mencelakakan diri karena merasa keberatan ketika bertemu dengan ayat mutasyabihat karena mengingkari dan tidak mau mengembalikannya kepada ayat-ayat muhkam. Nah lihat, ini dipahami dulu. Ayat itu ada dua macam, muhkam. Yang pertama ayat muhkam. Yang kedua ayat mutasyabih. Yang pertama ayat yang muhkam. Yang kedua ayat yang mutasyabih. Ayat yang muhkam itu artinya ayat yang jelas. Satu penafsiran saja, orang pahami langsung, oh ini jelas banget ini. Yang kedua ayat mutasyabih. Ayat yang masih samar atau belum jelas. Maka tugas kita terima apa adanya ayat yang muhkam tadi, ayat yang sudah jelas. Ditulis, tugas kita adalah menerima apa adanya dari ayat yang muhkam. Menerima apa adanya dari ayat yang muhkam. Lalu membawa ayat yang mutasyabih kepada ayat yang muhkam. Lalu membawa pemahaman ayat mutasyabih ke ayat yang muhkam. Maka kalau ada ayat-ayat yang masih samar, kita belum pahami, kaji dulu. Kajinya ya tanya pada para ulama, nanti para ulama yang nanti akan tunjukkan ini loh pemahaman yang benar kalau dipahami dengan ayat yang lainnya yang sudah jelas. Sehingga tidak rancu satu ayat dan ayat yang lainnya. Dan ingat, ayat Al-Quran tidak mungkin kontradiksi, tidak mungkin bertentangan. Tahu bertentangan, Ji?
Ini berkata A, terus kok ini berlawanan dengan yang ini? Nggak mungkin. Cuma pemahaman kita saja yang kadang kurang. Memahami. Ayat kalau sudah muhkam sudah jelas. Wa aqimis sholata, kerjakanlah sholat. Oh berarti disuruh sholat. Nggak mungkin lagi dipahami. Ini kita nggak disuruh sholat kok ini. Sholat ini dipahami itu cuma zikiran saja. Duduk zikir itu sudah sholat. Apa seperti itu? Enggak. Kita pahami langsung. Oh kita pahami disuruh sholat. Ya berarti kerjakan sholat. Seperti kita lakukan takbiratul ihram sampai salam. Nggak dipahami. Sholat ini maknanya kita merenung saja. Merenung, duduk, zikir, tahu tentang kebesaran Allah, sudah disebut sholat. Apa seperti itu? Enggak. Jadi ayatnya jadi enggak jelas. Ayat muhkam dipahami apa adanya. Kalau ayat yang belum jelas, nah ini baru kita pahami nanti dengan ayat-ayat yang lainnya. Perlu dipahami dengan ayat-ayat yang lainnya. Maka dikatakan di sini, apakah yang membuat mereka takut? Sehingga mereka menerima ayat yang muhkam akan tapi mencelakakan diri ketika bertemu dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Artinya di sini jangan pertentangkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau membicarakan nama dan sifat Allah berarti terima apa adanya. Berarti kita hendaklah menerimanya apa adanya. Tidak boleh diingkari. Satu lagi dalil, tatkala orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah SAW menyebut sifat Allah Ar-Rahman, maka mereka mengingkarinya. Allah lantas menurunkan ayat berkenaan dengan mereka. Wahum yakfuruna birrahman, mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahum yakfuruna birrahman, mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi orang-orang musyrik tadi mereka ingkari nama Allah Ar-Rahman. Kandungan bab 1. Orang yang mengingkari sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah dikatakan tidak beriman. Orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah dikatakan tidak beriman. Ditulis atau digarisbawahi, tidak beriman. Maka beriman yang benar tadi, kalau berimannya kepada Allah berarti 3 hal tadi. Mengimaninya 3 tauhid tadi. Tauhid apa saja? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Terus yang kedua, tafsir surat Ar-Ra'd ayat 30. Tafsir surat Ar-Ra'd ayat 30. Wa hum yakfuruna birrahman. Terus 3. Itu 3 itu nomor urut 3. Hendaknya tidak berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami oleh lawan bicara. Hendaklah berbicara dan tidak berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami oleh lawan bicara. Jadi sampaikan yang mudah dipahami. Terus yang keempat, disebutkan bahwa sebabnya adalah agar hal itu tidak menyebabkan orang melontarkan tuduhan yang tidak benar kepada Allah dan Rasul-Nya, walaupun sebenarnya sang pelaku tersebut tidak sengaja melakukan hal itu. Nah, disebutkan bahwa sebabnya adalah agar hal itu tidak menyebabkan orang melontarkan tuduhan yang tidak benar kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi sampaikan sesuatu apa adanya yang mudah dipahami orang. Yang terakhir 2, 4, 5. Ketika ada orang yang mengingkari sebagian sifat Allah, maka Ibnu Abbas berkomentar bahwa pengingkarannya itu akan membinasakan dirinya sendiri. Nah, digarisbawahi akan membinasakan dirinya sendiri. Bahayanya di situ. Wallahu alam, berakhir bab ke-40. Istirahat 5 menit.